Halo, perkenalkan nama saya Putu Martini Suryadi, guru dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, calon guru penggerak angkatan 7, Kabupaten Buleleng, akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam modul 1.3 tentang visi guru penggerak ini, saya mempelajari banyak hal, terutama tentang bagaimana merumuskan visi guru penggerak, paradigma inquiry apresiatif, membuat prakarsa perubahan, dan menyusunnya dalam bentuk bagja. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul 1.3 ini, yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Penting bagi guru penggerak untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, maka guru penggerak harus mengetahui tentang manajemen perubahan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam paradigma inquiry apresiatif ini, kita bisa menggali nilai-nilai positif baik untuk menerapkan visi sekolah yang berbasis pada kekuatan, budaya positif yang telah ada di sekolah, kemudian dikembangkan menjadi visi sekolah yang menuju kepada murid merdeka. Ada beberapa tahapan dalam inquiry apresiatif yang disingkat dengan istilah bagja. Bagja dalam bahasa Sunda berarti bahagia. Bagja merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif mengaktualisasikan potensi masing-masing individu di dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menjalani perubahan. Adapun kelima tahapan bagja, yang pertama yaitu buat pertanyaan. Dalam tahapan ini, hal ini bertujuan untuk menentukan arah penelusuran dengan beberapa pertanyaan yang kemudian diambil kalimat utama. Tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Tahapan ini digunakan untuk menuntun dan mengambil pelajaran atau hikmah. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Dalam tahapan ini, guru penggerak dapat menggali mimpi, keadaan ideal yang diinginkan, yang bisa menyusun narasi keadaan yang diinginkan. Yang keempat, jabarkan rencana. Dalam tahapan ini, guru penggerak dapat mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Dan yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Dalam tahapan ini, guru penggerak dapat membantu mentransformasikan rencana menjadi kenyataan. Sebagai guru, kita memerlukan sebuah visi yang jelas untuk menggambarkan seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan kepada murid kita. Keyakinan kita atas visi itulah yang akan terus membuat kita terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah sehingga menjadi upaya perbaikan yang berkesinambungan. Guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas ataupun perubahan di sekolah. Dalam modul 1.3 ini, saya belajar untuk merumuskan visi. Visi guru penggerak yang saya rumuskan yaitu menciptakan ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan untuk mewujudkan insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun penjelasan dari komponen visi yang telah saya rumuskan tersebut, yaitu ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan, berarti murid belajar dengan bahagia, tidak ada unsur paksaan, dapat mempelajari apapun yang mereka inginkan sesuai minat dan bakat, serta potensi di dalam dirinya, serta menerapkan budaya positif. Lingkungan sekolah yang mendukung akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada murid untuk berkembang dalam artian merdeka, sehingga dapat mewujudkan insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Berdasarkan visi yang telah saya rumuskan tersebut,
Adapun prakarsa perubahan diri yang saya inginkan yaitu berfokus pada aspek ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan. Dalam hal ini, saya berupaya untuk menciptakan situasi dan kondisi sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan, baik di dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kemudian saya melatih untuk menerapkan tahapan baca dalam prakarsa perubahan diri yang telah saya buat. Jadi, visi yang sudah saya rumuskan tersebut kemudian akan diterapkan melalui tahapan baca. Tahapan pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan yang bisa dirumuskan adalah apa yang harus dilakukan untuk menciptakan ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan. Tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyebarkan angket untuk mengetahui kegiatan yang disukai dalam pembelajaran dan ekosistem budaya positif dan menyenangkan yang diharapkan oleh siswa. Yang kedua, mencari referensi, dapat berupa literatur ataupun studi banding mengenai ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan. Yang ketiga, melakukan observasi awal terkait ekosistem sekolah saat ini. Tahapan baca yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Adapun pertanyaan yang dapat dirumuskan yaitu apa saja hal positif yang telah dimiliki terkait ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan. Yang kedua, situasi apa saja yang dapat menciptakan ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan. Dan yang ketiga, keterampilan apa saja yang sudah dimiliki oleh untuk menciptakan ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan. Tindakan yang dapat diambil yaitu yang pertama, menggali hal-hal positif dan menjadikannya sebagai kekuatan sekolah bersama dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, melalui survei internal atau studi banding ke sekolah lain dan kajian literatur. Yang ketiga, melakukan refleksi potensi diri terhadap murid, guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Tahapan ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Adapun pertanyaan yang dapat dirumuskan yaitu yang pertama, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terlaksana ketika ekosistem sekolah berbudaya positif dan menyenangkan telah terwujud. Yang kedua, bagaimana keterpenuhan sarana prasarana di sekolah ketika ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan telah terwujud. Adapun tindakan yang dirumuskan adalah membuat gambaran diri pada saat sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan sudah terlaksana. Yang kedua, mendesain kebiasaan-kebiasaan baru ketika ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan telah terwujud. Yang ketiga, standarisasi sarana prasarana ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan. Dan yang keempat, pengembangan sarana prasarana sekolah ketika ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan sudah terwujud. Tahapan baca yang keempat yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang dapat dirumuskan yaitu yang pertama, apa langkah sederhana atau yang pertama yang bisa dilakukan? Yang kedua, apa saja inovasi dan kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa diterapkan untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan? Tindakan yang dapat dilakukan yaitu melakukan diskusi bersama dan memetakan hasil survei, studi banding, dan studi literatur yang dilakukan untuk memilih mana kebiasaan baik yang dapat diterapkan. Yang kedua, membuat kebijakan baru dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas di luar kelas yang berbudaya positif dan menyenangkan sesuai kondisi sekolah. Tahapan baca yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Adapun pertanyaan yang dapat dirumuskan yaitu siapa saja pihak yang dapat diajak berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem sekolah yang berbudaya positif dan menyenangkan. Dan tindakan yang dapat dilakukan yaitu memetakan tupoksi masing-masing yang dapat dikembangkan dan membuat rencana peran dalam mewujudkan ekosistem sekolah berbudaya positif dan menyenangkan. Demikian pembelajaran yang dapat saya ambil dari modul 1.3 tentang visi guru pemula ini. Terima
kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.